Perilaku juga penting. Alun-alun itu anak kecil lari-lari di alun-alun nggak takut tersandung. Iya. Karena level rumput dengan paving Iya. itu setara. Halo Sobat Mako, jumpa kembali bersama saya tentunya Vivin Citra. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol ya, karena hari ini menarik banget bintang tamu saya atau narasumber saya hari ini. Yang pastinya ini dibutuhkan oleh setiap orang ketika ingin membangun sebuah rumah, kantor, ataupun bangunan, butuh jasa arsitek. Hari ini narasumber saya adalah seorang arsitek Kota Malang ya. Ada owner dari Onino Arsitek. Di sebelah saya sudah hadir, ada Mas Dino. Apa kabar Mas Dino? Baik-baik. Sehat ya? Ya? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Mas Dino. Saya diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol ya hari ini. Ini menarik banget karena ini temanya memang tentang desain ya, arsitektur seperti itu. Mas Ino ini adalah sedikit informasi untuk Sobat Mako yang di rumah gitu ya. Bahwasanya beliau ini adalah yang mendesain, pradesain MCC, Malang Creative Center. Benar ya Mas Ino ya? Wih, itu luar biasa banget loh. Mas, tapi ngomong-ngomong sebelum nanti saya bahas banyak tentang arsitek. Untuk MCC sendiri ya, atau Malang Creative Center, butuh berapa lama untuk desainnya, Mas? Untuk mendesain itu mulai dari konsep dan skematik desain prarancangan itu kurang lebih 1 bulan untuk penggambarannya. Tapi kan proses studinya kan ada FGD dengan komunitas kreatif itu. Betul. Itu ada 60 kali FGD kurang lebih. 60 kali? Ya, dalam 1 tahun lebih. Wow. Sama komunitas. Iya. Kalau konsepnya 1 bulan cukup menggambarkannya gitu ya, memvisualisasikan. Ya. Mas, itu kalau waktu awal dulu idenya kayak gimana ngebayanginnya MCC dulu, Mas? Jadi ide awalnya adalah kita itu melihat konteks Kota Malang ya. Iya. Bahwa Malang ini dari sisi sejarah arsitekturnya ada arsitektur batu seperti candi, ada arsitektur kayu seperti Masjid Jamek. Nah, itu menjadi inspirasi. Terus kita ngambilnya yang di batu candi waktu itu. Dan konteks seni budayanya itu tari. Ada tari topeng Malangan dengan busananya, dengan mahkotanya atau biasa disebut irah-irahan itu. Nah, bentuk mahkota itu menjadi bentukan fasad tampilan MCC yang sekarang itu. Jadi konteks keduanya itu, konteks ketiganya adalah tentang budaya perilaku manusia yang akan menggunakan gedung itu atau ruang-ruang yang ada di MCC. Perilaku itu salah satunya adalah cangkruan. Nah, itu kan menjadi budaya perilaku yang perlu diakomodasi di Creative Center. Oke, Mas, berarti kalau tadi Mas Ino ngomong tentang ternyata bangunan MCC ini banyak banget unsur yang masuk di dalamnya. Bahkan tadi Mas Ino juga menyatakan bahwa siapa yang nanti akan menempati harus disesuaikan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah setiap bangunan itu harus ada pengaktualisasian dari pemilik misalnya, kemudian juga atau mungkin nantinya bangunan ini akan digunakan untuk apa? Seberapa penting itu, Mas? Penting sekali dan sangat fundamental untuk itu kebutuhan atau perilaku penggunanya. Seperti halnya rumah tinggal aja, meskipun kecil itu sangat rumit di dalam mengakomodasi perilaku penggunanya. Misalnya antara suami sama istri aja beda. Keinginannya. Betul. Kalau nggak terkomunikasikan dengan baik juga akan semakin rumit. Meskipun rumah tinggal. Masalah warna dan lain-lain. Apalagi kalau kantor digunakan banyak orang. Apalagi seperti MCC, 17 subsektor. Betul. Nah, itu pasti semua terakomodasi bagaimana itu kan jadi perlu studi. Bagaimana mengkombin semua itu untuk jadi satu gitu ya Mas ya. Program kegiatan. Betul. Istilahnya architectural programming. Nah, itu dirumuskan terlebih dahulu memang. Ya ampun, ternyata rumit ya Mas ya. Saya pikir kalau bangun sesuatu gitu ya, bangun rumah ataupun bangun kantor, ya udah pengen model kayak apa misalnya gitu ya. Kliennya pengen model kayak apa. Seperti ini, oh ya udah gini-gini. Ternyata enggak ya. Ya itu hanya bentuk dan tampilan toh. Nah, bentuk dan tampilan itu kan ada yang artifisial, ada yang memang substansial. Tapi lebih esensial lagi kan di program ruang tadi untuk perilaku dan kegunaan aktivitas di dalamnya itu kan juga
Oleh karena itu arsitektur itu tidak hanya beautifikasi. Beautifikasi itu pilihan terakhir sebenarnya, tapi fungsi guna kemudian menampung kegiatan dan perilaku penggunanya itu jadi penting. Oh, jadi lebih di situ ya sebenarnya ya. Kalau termasuk tampilannya itu ya, bonus itu lah ya. jadi hasil akhir ya. Jadi hasil akhir betul. Bisa jadi efek gitu ya. Tapi konteks dia berdiri di tengah kota itu berdampak bagaimana dengan kotanya itu kan juga bagian dari yang dipertimbangkan. Berarti ketika kita membangun sebuah bangunan ya, entah itu kantor ataupun rumah, kita harus juga memperhatikan lingkungan. Ya, termasuk kita mempersiapkan area parkir. Kita mempersiapkan aliran air hujan supaya nggak menyebabkan banjir di sekitar. Itu juga dipertimbangkan oleh arsitek. Itu berarti tugas arsitek? Ya. Mulai dari studi awal sudah disiapkan. Nah ini ya, jadi saya pengen tahu nih sebenarnya tugas arsitek tuh pikiran saya nih ya Mas ya, yang namanya tugas dari arsitek tuh hanya mendesain, kemudian diserahkan kepada klien, cocok, oke, bangun, ada bagian lain seperti itu. Ternyata enggak ya, berarti tugas arsitek apa dong Mas? Ya, jadi namanya merencanakan, ada istilah merencanakan, ada istilah merancang kan ini. Merencanakannya lebih di ke program tadi itu, fungsi, perilaku segala macam, studi-studi, dan dirancang, divisualkan ke 3 dimensi kan gitu. Jadi ruang itu tidak hanya 2 dimensi tapi 3 dimensi, akhirnya akan terwujud bentuk secara 3 dimensi. Nah, bentuk ini juga berdiri di lahan kota ini kan terhadap konteks sekitarnya, keempat sisi bangunannya bagaimana, dengan jalan raya bagaimana, termasuk untuk pejalan kaki dengan kendaraan itu supaya nggak terjadi cross circulation-nya, bagaimana itu kan juga harus disiapkan. Gitu. Itu salah satunya. Jadi dari sekian banyak itu antara bentuk dan tampilan, antara tata ruang dalam, tata ruang luar, dan belum utilitasnya. Utilitas itu termasuk mechanical-nya, perpipaannya, tata lampunya, termasuk tata udara yang alami, sirkulasi, supaya tidak terlalu banyak menggunakan AC. Nah, itu kan juga harus disiapkan di studi sebelumnya. Sedetail itu ternyata ya Sobat Mako ya. Jadi memang yang terlihat mungkin menurut kita, apa sih tugas arsitek, gambar doang gitu ya. Ternyata enggak ya Mas, rumit loh itu menurut saya. Salah satu contoh lagi, luas tanah 5.000 misalnya MCC. Luas tapak bangunan yang menempati tanah itu misalnya 2.000. Nah, yang 2.000 ini kan menutupi tanah, air hujan kan sudah nggak terganggu untuk karena ada tanah. Sisa tadi ya 3.000 ya. Berarti volume air hujan yang turun itu nanti dengan lahan yang 5.000 itu berapa volume air hujannya kita juga harus tahu. Berarti bisa dikatakan kalau seperti itu kita tidak boleh membuat satu bangunan persis ukurannya dengan luas tanah. Ya, harus ada spasi antara itu di aturan tata kota juga ada tuh. Nah lantas gimana dong Mas kalau misalnya nih ya punya bangunan rumah yang di lingkungan padat penduduk misalnya kayak contoh perumahan lah atau mungkin padat penduduk begitu bagaimana? Disitulah tugas arsitek yang akan mensiasati bagaimana rumah ini tidak memenuhi lahan, tetap ada bukaan atau spasi, itu bisa diatur. Misalnya kita bikin kamar yang berbatasan dan tetangga, kita perlu spasi meskipun hanya 60 cm itu sangat berarti. Berarti memang harusnya ada space ya? Ya, meskipun tidak secara sepanjang seluruh rumah. Tapi setempat-setempat itu bisa diatur gitu. Oke. Nah ini ilmu baru buat kita ya Sobat Mako ya. Ternyata kenapa sih ada arsitek? Nah salah satunya ini gitu ya. Bukan ujuk-ujuk kita pengen bangun rumah, kita bangun aja sendiri sok jadi arsitek sendiri Mas gitu. Padahal kita nggak tahu ya ternyata untuk membangun sebuah bangunan baik itu rumah ataupun kantor perlu dipikirkan lingkungan sekitar itu tadi, volume air dan juga lain sebagainya gitu. Kalau misalnya skalanya besar kayak MCC, hitungan parkirnya kan ada tuh. Sehingga kita bisa memperhitungkan kira-kira berdampak seberapa parkirnya terhadap jalan di depannya untuk keluar masuk dan jumlah parkir. Ada standar ininya jumlah yang harus dipenuhi dengan jumlah pengguna bangunan. Oke. Mas, otomatis ini saya mau nanya nih ya. Kan Mas Ino ini seorang arsitek Kota Malang. Mungkin kalau Dena Kota Malang kan udah paham ya asli Arema gitu. Untuk klien sendiri, apakah ada yang dari luar daerah seperti itu gitu? Kalau klien kita banyak juga yang dari luar kota. Nah, gimana dong Mas? Kan otomatis tidak
tahu wilayahnya ya, ibaratnya seperti itu. Tetap kita survei, kita tetap survei dan kita berbekal misalnya citar satelit, foto udara, itu juga bisa kita petakan. Baru kita tahu nanti dari aturan kota setempat tentang keterangan rencana kota atau advice planning itu juga jadi. Orang yang merancang kalau belum tahu keterangan rencana kotanya itu akan banyak gagalnya. Pernah gagal nggak Mas? Waktu bikin gagal itu project menjadi itu? Desain yang buruk karena tidak sesuai dengan rencana kota dan gitu ya? konteks lingkungannya jadi buruk. Itu dampaknya kalau kita nggak memahami site atau lahan secara spesifik. Tapi Mas Ino pernah nggak ngalamin yang kayak seperti itu gitu? Ya, ternyata gagal nih, kita udah bikin projectnya begitu. Artinya pada saat itu ternyata dengan konteks lingkungan sekitarnya, keempat sisi lahan itu ada yang berbeda misalnya. Kan jadi, wah ini jadi mestinya bisa bikin bukaan dinding atau jendela, ternyata kita nggak bikin misalnya, kan mempengaruhi tingkat pencahayaan alaminya. Itu sangat berpengaruh. Mas, gimana sih caranya gitu ya? Atau tahapan-tahapan apa yang dilakukan ketika seseorang gitu ya ingin membuat suatu bangunan? Kemudian jangan sampai ada kesalahan seperti yang tadi Mas Ino bilang gitu ya. Ternyata dari ini, gagal nih proyeknya atau seperti apa? Berarti tahapannya tuh harus kayak gimana dulu sih biasanya? Pengumpulan datanya selengkap mungkin. Data lahan, data peraturan, termasuk data fungsi dan perilaku pengguna. Nah, itu ringkasnya kan seperti itu. Kalau kita sudah tahu data lahan, peraturan-peraturan yang membatasi, dan kegiatannya mau apa saja di dalam bangunan itu, kemudian kita kontekskan dengan perilakunya. Misalnya rumah tinggal itu kebiasaan orang datang ke rumah itu pertama kali nggak harus lewat pintu depan, mungkin lewat pintu samping, harus ngelepas sepatu dulu, atau mungkin menanggalkan baju dulu. Nah, itu kan perilaku. Sebelum apakah orang itu lebih banyak beraktivitas di ruang keluarga atau ruang tamu, living room, nah itu kan pola perilaku itu kan akan jadi rancangan. Kalau misalnya di musim wabah COVID, masuk rumah harus cuci tangan dulu atau mungkin harus mandi dulu, ya kita bisa aja merancang kamar mandi di depan. Di luar ya? Yang ini di depan, artinya akses utama. Tapi di depan yang tidak memperburuk kesan rumah itu kan bisa diatur. Atau mungkin dapur yang harus di depan. Itu kan orang jarang berpikir ke situ. Betul. Padahal kalau misalnya suami istri bekerja, yang di rumah kan hanya pembantu. Kalau dapur ada di belakang, nggak bisa ngontrol pagar depan. Sehingga perlu dapur yang ada di depan misalnya. Jadi siang masak bisa sambil lihat pintu pagar depan. Nah, itu kan salah satu perilaku yang diakomodasi dalam desain tata ruang. Berarti arsitek itu menggali sebegitu banyaknya ya Mas ya? Iya. Salah satu perilaku itu tadi yang kadang kita nggak habis mikir. Saya pernah datang ke salah satu rumah teman saya gitu ya Mas. Betul, kamar mandi itu ada di halaman rumah. Saya sempat kaget gitu. Maksudnya ini kenapa kamar mandi ada di halaman rumah gitu kan ya? Jadi kayak wagu kalau orang Jawa bilang gitu ya Mas. Ternyata ketika saya tanya kenapa gitu kan, terus dia bilang mungkin saja ada orang datang tamu gitu ya, yang mungkin malu untuk masuk ke dalam rumah atau mungkin yang sekarang sistemnya driver ojol dan lain sebagainya kan menggunakan kamar mandi bisa di luar tanpa di dalam. Ternyata itu juga dipikirkan seorang arsitek. Akhirnya kan kita perlu bentuk dan tampilan kamar mandi itu yang layak untuk tampil di depan. Layak tampil di depan itu kan perlu didesain. Oke. Nah, itu dibutuhkan lah ya jasa arsitek. Oke. Mas selama ini mendesain kurang lebih sudah berapa lama jadi arsitek? Saya sejak 2003 ya. Ya 20 tahunan ya. Iya. Kalau Mas Ino lebih ke mana sih Mas? Lebih sebenarnya saya pengen penasaran gitu ya. Seorang arsitek itu apakah ada kayak jiwa idealis gitu ya? Maksudnya kayak gini, ada ciri khas. Jadi misalnya, kalau bangunan rumah identiknya ini gitu ya, atau kantor pasti ke sini gitu. Ada seperti itu nggak sih Mas? Atau semua arsitek harus menguasai semua gitu? Idealnya gitu. Jadi memang di ilmu arsitektur itu terlalu luas yang harus dipelajari, tapi semakin luas wawasan informasi yang dimiliki, meningkatkan kepekaan desain. Sehingga seberapa detail dan idealis itu kan tergantung referensi itu tadi, wawasan yang dimiliki arsitek. Kalau informasi dan wawasannya cukup, dia akan memiliki kepekaan desain
bisa mendesain lebih detail, seperti perilaku pun diakomodasi sedetail mungkin. Oke. Gitu. Contohnya kan ya gitu tadi, rumah itu sangat private, kelihatannya sederhana, tapi begitu mengakomodasi perilaku, misalnya kebiasaan di kamar itu gimana, harus ada jendela di kamar yang ketemu taman, nah itu kan, ataukah perlu ada kamar mandi dalam yang tidak mengganggu ruang kamar. Nah, itu termasuk setiap ruang itu punya energi. Ya, ternyata banyak ya. Saya pikir bangunan rumah itu ya udah bangunan, ternyata semuanya dipikirkan begitu ya. Kalau Mas Ino sendiri, role modelnya lebih ke mana arsitekturnya? Role model dalam hal bentuk dan tampilan, atau kalau saya sih memang berpikirnya lebih ke modernisme ya. Modernisme itu dan kontemporer, tapi tidak meninggalkan inspirasi masa lalu. Artinya hal-hal arsitektur masa lalu itu dijadikan inspirasi, tapi tidak ditiru, jadikan inspirasi untuk memunculkan desain yang baru. Dimodif berarti ya, memunculkan ide baru, tapi punya dasar inspirasi masa lalu. Kalau Mas Ino sendiri nih Mas, otomatis kan desain rumah pasti, sudah pasti gitu ya, perkantoran juga iya, MCC dan lain sebagainya. Mas Ino lebih seneng ngerjain kayak desain rumah, kantor, atau mungkin desain apa Mas, yang lebih favorit Mas Ino deh? Kalau favoritnya sih mungkin rata ya, artinya semua fungsi memang saya pelajari. Termasuk saya kan juga terlibat di alun-alun Jalan Merdeka. Di depan Masjid Jame. Artinya ruang publik. Nah, itulah bahwa dampak desain terhadap kota itu saya juga mempelajari itu. Artinya ruang publik seperti alun-alun, dampak terhadap pengguna masyarakat kota bagaimana, dampak Creative Center MCC terhadap pengguna bagaimana, itu kan konteksnya arsitektur perkotaan atau urban design juga kita pelajari. Jadi tidak hanya single building, tapi juga bangunan yang berjumlah banyak dengan konteks kota. Oke. Mas, kalau ngomongin dampak terhadap lingkungan ataupun juga masyarakat seperti tadi yang Mas Ino bilang gitu ya, dampak terhadap tata kelola kota yang ada di situ. Dampaknya seperti apa sih Mas yang dimaksud itu? Iya. Jadi kalau salah satunya misalnya parkir. Salah penataan parkir menimbulkan macet jalan di depannya. Terus salah desain itu tadi aliran air hujan misalnya. Itu kan juga mempengaruhi banjir di lingkungan di depannya. Kemudian kita kayak di MCC itu menghemat AC. Jadi sirkulasi udaranya kan alami. Oh iya betul. Itu menghemat bisa 50% dari daya listrik yang digunakan. Jadi sekitar kurang lebih 250.000 watt itu dihemat di MCC. Karena AC di ruang-ruang selasar, atrium, selasar ya, ruang itu nggak ada yang pakai AC. Ya. Betul. Itu setara dengan 250.000 watt. Dibandingkan dengan rumah jumlahnya sudah ratusan rumah. Artinya kita menghemat sejumlah itu daya listriknya karena sudah didesain. Iya. Kalau di sana tuh sudah di lantai, di selasarnya tuh angin udah dari mana-mana, memang nggak butuh ya Mas. Kalau masih ditambah AC kita bisa masuk angin kalau di sana. Berarti bisa dibilang kalau Mas Ino lebih suka ngedesain apa berarti? Kalau dari fungsi nggak ada mana yang lebih suka sih. Tapi kepekaan dan konteks terhadap kota dan lingkungan itu yang jadi salah satu fokus desain kita. Karena kita menghemat energi, menghemat listrik, menghemat biaya otomatis, termasuk biaya maintenance sebuah bangunan. Betul. Dan kalau itu sudah dampak terhadap kota itu tadi, menyebabkan banjir atau tidak, artinya dia harus tetap bisa meresapkan air hujan ke lahan, kemudian menyebabkan macet dari parkirannya atau tidak. Itu kan konteks kota aja. Berarti bisa dinilai ya sahabat aku yang ada di rumah ya, Mas Ino lebih dominan condong suka kemana. Tapi bagus banget, positif banget karena yang dipikirkan adalah kemaslahatan banyak ya, banyak pihak seperti itu ya Mas Ino. Perilaku juga penting. Alun-alun itu anak kecil lari-lari di alun-alun nggak takut tersandung. Karena level rumput dengan paving itu setara.
Hampir, ya itu kan perilaku. Sampai dipikirkan ya, sebegitu anak detail kecil, ya. balita itu lari-lari di alun-alun itu nggak gampang jatuh karena elevasi perkerasan paving dengan rumput sama. Sejajar. Ya, gitu. Oke, baik. Mas, sudah sekitar 20 tahun kurang lebih ya menjadi arsitek gitu ya, dengan pastinya saya yakin sudah banyak banget desain yang sudah dibuat oleh Mas Ino gitu. Masih ingat nggak sih Mas pertama kali gitu ya job Mas Ino gitu, desain yang sampai akhirnya menghasilkan pundi-pundi rupiah, masih ingat nggak desain apa gitu? Oh gitu ya. Ya dulu itu saya juga pernah mendesain interior Geraha Medika Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Wah. Interiornya akustik ruang. Jadi ya itu memikirkan akustik. Tadi belum saya sebutkan. Gimana ruang auditorium itu akustiknya tidak bergema atau gaung. Nah itu kita desain interior akustiknya. Oke. Yang dulu tahun 2003 ya. Jadi banyak ya Mas kalau bisa dibilang ya seorang arsiteknya kerjaannya ya. Jadi jangan dipikir arsitek gitu ya. Oh ternyata terlalu banyak ya. Tapi ngomong-ngomong kalau arsitektur dengan arsitek ini berarti kan otomatis berbeda gitu ya? Ya, subjek dan objek. Oke, bedanya gimana nih Mas? Arsitek itu subjeknya. Orangnya berarti ya, orangnya. Arsitektur itu ilmunya dan objek. Tampilan, hasil, desain, dan lain. Jadi ilmu arsitektur dan juga bangunan itu objeknya kan arsitektur. Oleh karena itu konteksnya selalu arsitektur dengan lingkungan atau kota kan. Tiga skala itu atau artinya kan skalanya kan itu kan mulai mikro, meso, scale sampai makro kota. Jadi sudah tidak terpisahkan begitu ya. Kalau tadi Citra bilang gitu ya pertama kali ngedesain dan ingetnya itu ada nggak sih Mas kayak apa namanya masih diingat nggak sih desain yang menurut aduh ini rumit banget, ini sebenarnya susah dan lain sebagainya, ngedesain apa gitu? Pernah? Semuanya saya desain nggak rumit ya. Soalnya ini ya hubungannya dengan tata kota tadi ya. Karena konteksnya itu tadi. Alun-alun juga rumit. Creative Center ya rumit. Bangunan seperti yang ada di gambar saya itu juga rumit. Oh itu juga Mas Ino ya? Iya. Oh itu apa itu Mas Ino? Itu kantor. Nanti Sobat Mako kita kasih tunjuk ya nanti ya di situ ya. Itu kantornya perumahan, kantor developer. Termasuk tempat kantor marketing. Iya. Oke. Nah kalau yang ini Mas, ini kan di belakang Citra juga banyak banget ya. Ini kantornya PT Birdo. Ini semua yang ada di belakang sini desain dari Mas Ino? Iya, betul. Oke. Ini yang rumah tinggal, ini sekolah, ini kantor. Iya. Oh sekolah juga ya? Ya, ini sekolah dasar. Tapi didesain jadi berbukit-bukit itu. Betul. Di kontur yang kemiringannya. Ini kantor, ini juga? Itu dulu Terminal Arjosari. Ini dekat rumah saya berarti ya. Ternyata Mas Ino ya. Dulu pradesain, tapi kan tidak terwujud dengan baik. Oke. Ya, ini Terminal Arjosari. Kemudian ini, baiklah. Mas, di antara ini ada rumah, sekolah, kantor, terminal. Yang paling susah pengerjaannya, yang mana? Yang publik biasanya. Publik ya? Karena hubungannya? Konteks kota itu tadi, sama perilaku pengguna, masyarakat banyak. Kan lebih banyak ya Mas yang menggunakan, otomatis karakteristiknya lebih banyak gitu ya? Karakteristik kerumitannya berbeda. Sebenarnya sama rumitnya. Kalau rumah tadi, antara suami sama istri nggak kompak. Itu juga kerumitan. Oke. Kalau yang fasilitas publik, ya karena penggunanya masyarakat kota. Sehingga perilakunya juga rumit untuk diakomodasi. Berarti kalau seperti ini, yang pengerjaannya paling lama, kantor? Yang berhubungan dengan pabrik, ruang pabrik seperti itu ya. Betul. Kalau rumah biasanya Mas Ino butuh berapa lama waktunya? Untuk desainnya. Kalau memang di pradesain itu 10 hari itu pra-desain, terus baru kita develop, itu masih butuh waktu sebulan gitu. Antara segitu, 10 hari sampai sebulan mulai pra-desain sampai ke desain development. Baru nanti menuju ke DED atau rancangan teknis. Nah, itu yang melibatkan ini juga ahli teknik sipil struktur, orang mesin mechanical misalnya AC, eskalator kemudian perpipaan, kelistrikan. Jadi kan kita bekerjanya kan tidak hanya arsitek sendirian secara tunggal. Arsitek menjadi tim leader untuk mengkoordinir tenaga ahli yang lain mewujudkan dalam satu bangunan. Baik ya, ternyata memang. Tapi ini yang saya masih penasaran ya Mas ya. Jadi untuk seorang arsitek itu, kalau tadi disebutkan kan ada pradesain,
Setelah pradesain, kemudian desain development sampai ke rancangan teknis. Berarti secara tidak langsung seorang arsitek itu benar-benar mengawal proyek itu tadi mulai dari pradesain sampai rumah itu benar-benar berdiri. Iya, betul. Oke. Itu ada istilahnya mengawasi secara berkala. Oh iya, baik-baik. Nah ini yang jadi penasaran ya, pasti Sobat Mako yang ada di rumah juga selalu ini yang ditanyakan. Kira-kira gitu ya Mas ya, untuk budget atau jasa seorang arsitek itu sampai berapa sih Mas bocorannya nih Mas? Biasanya persentase. Persentase dari nilai RAB fisik bangunan. Kalau di proyek pemerintah sudah ada standar ketentuan dari peraturan menteri PU. Yeah. Itu range-nya mulai dari 2,5% sampai ke 8% lebih bisa. Wow, itu kan otomatis kalau desainnya kantor gitu ya, atau pelayanan publik dan lain sebagainya. Kalau rumah gitu bagaimana? Ya, tetap sama ya? Ya, persentase. Persentase ya. Ya, silakan dihitung ya. Berarti kalau gitu, kalau Mas Ino nggak mau ngebocorin, Sobat Mako di rumah coba hitung ya. Tadi sudah ada presentasinya katanya Mas Ino sih seperti itu. Baiklah. Oke. Mas, ini kalau kita lihat ya, pertanyaan terakhir saya nih, perkembangan arsitektur sekarang itu kan sangat luar biasa ya. Dari zaman dulu, kemudian sekarang ini kan benar-benar mengalami kemajuan gitu yang sangat pesat begitu. Kalau pendapat dari Mas Ino sendiri mengenai perkembangan arsitektur sekarang gitu ya dengan industrial ini bagaimana sih Mas? Perkembangan arsitekturnya sendiri ya, itu memang sudah berkembang pesat ya. Artinya masyarakat yang sadar desain itu semakin banyak. Kemudian cuman kesadaran tentang menghargai ilmu arsitekturnya kadang itu belum tahu bahwa ternyata yang dikerjakan arsitek itu serumit itu. Dan ya dalam konteks kota kita juga kadang sering kali lupa bahwa kota Malang yang katanya orang-orang penuh kenangan ini kan dirancang oleh arsitek Karsten dari Belanda. Mulai dari stasiun Tugu sampai ke Jalan Ijen, alun-alun sampai ke Celaket. Ini kan juga dirancang oleh arsitek. Jadi kita bisa tahu perkembangan arsitektur itu salah satunya dengan perkembangan kota. Kalau di era zaman Belanda, kita masih bisa tahu jejak desain arsitektur kotanya. Sampai hari ini kita tahu bagaimana perkembangan kota ini diisi oleh arsitektur. Jadi ibaratnya kan kalau kota ini nggak ada arsitektur kan hanya tanah dan tanaman. Betul. Kan gitu, betul, iya. Sehingga kawasan-kawasan itu awalnya kota Malang ini memang didesain oleh arsitek sejak zaman Belanda. Betul, baik ya kalau gitu ya. Mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mako nih sebelum saya tutup, silakan nih Mas Ino. Jadi memang arsitek ini menghasilkan produk itu tidak hanya sekedar arsitektur single building, tapi juga rancang kota. Artinya desainnya itu berdampak bagi kota. Meskipun rumah tinggal pun seberapa besar dampaknya bagi kota itu juga ada dampaknya. Sehingga membangun kota tanpa arsitek itu akan banyak mengalami kegagalan. Itu saya rasa. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Ino ya. Mungkin Sobat Mako yang penasaran juga boleh loh berkunjung ke kantornya Mas Ino ya di Gria Santa ya. Atau media sosialnya mungkin ya di Instagram. Di Instagram. Sekarang eranya Instagram Mas. Boleh Mas silakan kasih tahu Sobat Mako Instagramnya. Ya, Instagramnya itu @onino, O-nya yang di belakang itu double. Oke, jadi langsung cek ya, bisa lihat project desainnya dari Mas Ino. Sekali lagi Mas Ino terima kasih banyak ya. Sukses terus, sehat terus gitu ya, supaya bisa menikmati desain-desain dari Mas Ino seperti itu. Dan demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan owner dari Onino Arsitek ya. Dan pastinya semoga obrolan saya ini bermanfaat. Pasti ya, karena banyak ilmu yang kita dapatkan dari tadi. Ternyata dunia arsitek itu tidak semudah yang kita bayangkan seperti itu. Tata kota, rumah, semua membutuhkan arsitek. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Sampai jumpa.